Selain terkenal dengan hasil tambang timah, Pulau Bangka juga terkenal dengan hasil perkebunannya. Salah satunya adalah pohon gaharu. Hari ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat seperti apa budidaya gaharu yang ada di Desa Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah ini. Langsung saja ikut saya. Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah sebaran pohon atau jenis-jenis penghasil gaharu, terutama Aquilaria malacensis, yang dikenal merupakan penghasil gaharu bermutu tinggi. Jumlah populasi gaharu alam serta budidaya yang terdapat di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah ini, sudah diakui kualitasnya dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2014. Gaharu dapat tumbuh subur pada tempat yang memiliki ketinggian 0 hingga 1.200 meter di atas permukaan air laut. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pohon gaharu juga bisa hidup di tempat yang memiliki ketinggian di atas 1.200 mdpl. Budidaya tanaman gaharu merupakan salah satu jenis usaha yang cukup menjanjikan, karena peluang usaha budidaya tanaman ini terbilang masih terbuka lebar. Harga kayu yang mahal di pasaran dan banyak dicari menjadi salah satu alasan seorang warga di Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Ayong, untuk membudidayakannya. Di atas lahan berukuran lebih dari 60 hektar terdapat 50.000 tanaman gaharu. Untuk melakukan pembudidayaan tanaman gaharu yang pertama kali harus dipersiapkan adalah bibitnya. Biasanya Pak Ayong mendapatkan bibit dari biji pohon gaharu yang berkualitas. Pastikan bibit sehat atau tidak terserang hama dan memiliki diameter minimal 1 cm dan tinggi minimal 20 hingga 30 cm. Bibit tersebut merupakan bibit yang ideal untuk dibudidayakan. Halo Pak Ayung, apa kabar Pak? Urukun Pak, nupet gap gaharu nih mulai sembek lah. Oh ini bibitnya Pak ya? Bibit nih. Wow. Aku ambil satu dulu Pak ya. Iya, ya ambil. Oke. Nah pemirsa, inilah salah satu bibit yang Gaharu. Bibit gaharu Pak ya? Gaharu. Yang sudah siap untuk dipindahkan Pak ya? Sudah siap. Sudah siap. Ini usia berapa Pak? Ini usia baru sekitar 6 bulan. 6 bulan baru tubuhnya siap. baru segini Pak ya? Oke, ini dari awalnya dapat bibit seperti ini dari prosesnya bibit gimana? alami. Bibit alami. Alami.
Bibit alami ini dapat dari bijinya Pak? Atau? Biji lah di ano apa namanya? Dia kan biji itu, lah dikecambah langsung di apa namanya ditaruh di apa nih Disemai dulu ya? Semai dulu, baru dia pindah sini. Oh, diambil satu Satu persatu, baru dipindahkan Pindah ke sini. polybag kecil ini. Dan ini usianya sudah 6 bulan. 6 bulan. Dan untuk siap dipindahkan di usia berapa Pak? Pohon? Sebenarnya lah pas. Pasnya Untuk segini. dipindah. Kalau terlalu besar kayak ini, tidak kurang bagus karena ya Oh, kalau stres sudah bahasa kami. Oh, sudah mulai stres ya. Jadinya bagus lah bagus. Sebelum ada dahan nih. Ciri-ciri bibit yang unggul itu gimana Pak? Sebenarnya bibit unggul kami kurang tahu sebenarnya dalam bibit unggul lah. Cuma dalam proses kita. Jadi kami ngambil bibit unggul yang biasa, yang bibit dulu pernah garunya ada ya tuh. Nah, jadi itulah diambil bibit. Tapi kalau garunya dia kami tidak berani ngambil. Oh. Nah, biasanya kan dia dialami paro kan lambat, paro kan beratnya cepat atau lambat. Iya. Pertumbuhan garu. Ini ada berapa banyak Pak kira-kira? Ini sekitar 4.000 apa 6.000. Oh, ada 6 ribuan Pak ya? Wah, banyak juga berarti. Kalau sisa titan kan kota nomor 4.000, berarti 8.000 seluruh. Keseluruhan ada 8.000 bibit ya. Ya, ya. Dan ini sudah pribadi. siap untuk Untuk ditanam lah. ditanam ke kebun Ke belakang. kebun belakang ya, kebun belakang. Oke, mungkin kita langsung ke kebun Pak untuk melihat seperti apa untuk proses penanaman dari bibit gaharu ini Pak. Boleh Pak? Boleh? Oke. Sudah, penuh. Kali ini saya berkesempatan untuk membantu Pak Ayong untuk menanam gaharu. Namun terlebih dahulu siapkan lubang setinggi tanah polybag. Setelah itu polybag pun dibuka dan langsung diletakkan di tanah yang sudah dilubangi. Padatkan tanah dan ratakan. Menurut Pak Ayong, untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas, jarak antar pohon 1 hingga 2 meter. Tidak hanya berkesempatan untuk menanam dan mengetahui bibit unggul, saya juga diajak Pak Ayong untuk melihat pohon gaharu yang siap panen. Nah, untuk pohon gaharu ini berusia sekitar 18 tahun, di mana di sejumlah batang pohon dilakukan inokulan. Cara menginokulan gaharu yakni dengan membolongi batang pohon dan dilakukan penyelangan atau seperti infus. Inokulan gaharu dari Kabupaten Bangka Tengah memiliki kualitas lebih bagus jika dibandingkan dengan daerah lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, inokulan atau inokulasi buatan sangat diperlukan untuk merangsang agar dalam batang pohon gaharu terbentuk gubal. Tanpa proses inokulasi gubal bisa terbentuk tetapi ukurannya kemungkinan kecil. Maka proses inokulasi sangat menentukan hasil. Bangka Tengah sudah membuktikan bahwa proses inokulasi yang bahan bakunya dari daerah memiliki kualitas tinggi. Berarti pohon yang ini Pak? Oh? Ya, buat pohon ini. Kalau pohon ini usia berapa Pak?
Usianya sekitar 18 tahun. Ini udah 18 tahun. 18 tahun. Wow. 18. Itu di atasnya ada infus-infus, Pak. Infus ada taruh infus. Fungsinya apa, Pak? Fungsinya untuk nih lah nih. Untuk buat apa nama teras. Oh. Ini kan kayunya bahasa kami kan apa lempung atau lemah ada. Jadi taruh suntik air itu peteras ya. Jadi ya, teras ini kan hitam. Iya. Ya, hitam dia sulit kita ngatakan apa itu kayu apakah getah. Itulah masalah. Tapi yang dicari itu kami umumnya seperti getah terasnya. Oh. Tapi kayu Getah- tapi getah getah. kayunya Itu yang ya. super sebenarnya. Yang Tapi kalau bagusnya, Pak, ya? jenisnya beruk medang nama kami sebutnya. Jenis apa, Pak? Jadi kemedang. Kemedang. Kemedang kalau umur setahun atau 2 tahun kemedang. Jadi umumnya kalau panen, kalau ada pengalaman sudah ada 2 tahun atau 3 tahun. Semakin lama semakin bagus. Semakin lama. Tergantungnya nih macam tahan dek batangnya. Oh. Kalau batangnya dek siap. mati belum 10 tahun makin bagus. Makin bagus lagi. Makin 50 tahun makin bagus. Untuk gaharu ini ada berapa jenis, Pak? Garu ini banyak jenis garu. Heeh. Nah, kami tidak mendalami siapa itu, cuma kami dialami kita tengok mana yang dulunya bagaru, misalnya kami lambit, bibitnya langsung disemai, Ya. langsung seperti tadi kan, nah, itu terjadi. Sebenarnya gaharu ini apanya, Pak? Bagian dalamnya atau nama pohonnya itu sendiri? Bukan, kalau ini tergantung dari yang kalau garu lah umum kan udah. Heeh. Tapi kalau orang nyebut batang kepang, nah udah banyak yang lain-lain nama-nama tergantung daerah lah. Ya. Kalau misalnya di Bagat Barat tuh apa nama kan, kalau di Bagat Tengah tuh apa, tapi umumnya garu kan. Garu, udah. ya. Tapi kami nyebut gaharu. Heeh. Berarti ini sudah siap dipanen. Sudah siap dipanen. Oke, proses udah pemanennya harus ditebang terlebih dahulu. Tempat lubang dahulu sekitar semeter supaya tidak mati kalau tumbuh kembali lah. Oh, masih bisa tumbuh kembali. Bisa tumbuh kembali. Oh. Garut. Oke, mungkin bisa dicontohkan, Pak. Ini kan salah satu biasanya digunakan untuk pembuatan parfum. Nah, saya penasaran, saya pengen cium aroma dari pohon gaharu ini, Pak. Jadi ya tengok. Jadi kualitas sekitar setahun baru. Tapi yang jenis sebedang nih. Jenis sebedang, Jenis Pak, ya? medang jenis. Karena baru belum sampai umur maksudnya. Ini makin ke dalam makin hitam. makin hitam nih. Oh. Makin bagus kualitas. Tapi kan setahunnya belum bagus. Karena ke medang. Nanti setelah mungkin ya sekitar 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun, tambah bagus warnanya. Tambah bagus lagi. Jadi parfumnya mungkin semakin wangi. Betul. Kalau untuk satu pohon ini biasanya bisa menghasilkan berapa banyak, Pak? Tergantung lubang ya. Tergantung lubang. Kita rata-rata kali 4 on satu lubang kan. Berarti 100 lubang kan 40 kilo dan itulah. Tentu kita nganu secara detail kan. Iya. Berarti yang 4 on atau 3 on. berarti yang dijual itu adalah bagian dalam. Bagian dalam yang hitamnya tadi. Oh, yang hitamnya. Inilah barang yang kita jual. Berarti hanya kelopak ini aja sudah tercium bau harumnya, Pak, ya? Makin ke atas kan makin ada garu. Oh, semakin ke atas, Pak, ya? Terus lah pokoknya. Ini kan lubang nih ada. Lubangnya sekitar 4 cm kedalaman. Jadi mungkin air tuh ke dalam ya ke bawah. Makin masuk ke dalam, Pak, ya? Itulah cerita. Oke. Jadi ya lah kalau misalnya pertama kan 1 meter. Ya kan 1 meter yang pertama. Udah lubang kedua 1,5 meter kan udah. Oh, untuk pengambilan gitu, Pak? Pengambilan. Oh, siap. Lubang ngimpus nih, cara ngimpus. Itu sampai ke atas saja. Sampai ke atas. Oke. Ciri-ciri batang yang sehat itu gimana, Pak? Ciri-cirinya, Pak? Batang sehat, batangnya mulus, ada daunnya istilahnya lebat ya? Lebat, itulah ciri-cirinya, batangnya mulus. Kalau garu udah jadi seperti lubang-lubang kayak ini stresnya. Oh, kalau ada lubang-lubang kayak gini. Jadi stres. Oh, ini bukan dilubangin sendiri, Pak? Dia dilubang dulu. Oh. Dia kan setelah setelah di apa nama kurang bagus pokok kenyataan di lapangan. Seharusnya mulus, berarti air suntiknya pelong seperti ini. Berarti mengalir. Mengalir terus. Bawah, Apabila kita misalnya seperti ini tadi, akhirnya putus mata anu. Oh, berarti ngalir keluar nih berarti, Pak, ya? Jadi kelihatan kurang bagus garu. Kalau sudah gede kayak gini harus dipupuk lagi nggak, Pak? Tidak Atau dibiarin aja? Dibiarlah, kita tunggu. Oh.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, petani gaharu Bangka Tengah sudah berhasil menanam gaharu dengan kualitas baik. Perawatannya juga tidak terlalu sulit dan untuk proses penyuntikan atau inokulan gaharu sudah dilakukan mandiri setelah sebelumnya dilakukan pendampingan dari dinas terkait. Bangka Tengah telah ditetapkan sebagai klaster gaharu nasional semenjak tahun 2014 sesuai dengan SK Menteri Kehutanan. Nah, untuk pengembangan gaharu sendiri di Bangka Tengah itu sudah mulai semenjak tahun 2005. Ya, sudah melakukan penanaman 2005, 2006, 2007, 2008 dan terakhir 2016. Nah, dan hutan inilah hasil penanaman yang dilakukan beberapa tahun yang lalu itu. Nah, sampai dengan saat ini Pemda Bangka Tengah dalam hal ini masih konsisten untuk melakukan kegiatan-kegiatan terutama yang mendukung pergaharuan di Bangka Tengah ini dalam rangka mendukung klaster gaharu nasional itu juga, dan Bangka Tengah merasa bahwa ada manfaatnya untuk masyarakat di Bangka Tengah. Nah, melalui kegiatan inokulan gaharu yang diberikan kepada masyarakat melalui SKPD Baplit Bangda, terutama di bidang litbangnya, maka masyarakat dapat terbantu melalui proses inokulan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan mulai kelihatan hasilnya. Data yang kami terima terakhir 2018 itu berjumlah 400.000 batang yang ter-GPS kan. Nah, sedangkan sampai dengan tahun 2021 ini yang telah terinokulasi itu jumlah petaninya adalah sekitar 400 petani. Kalau bicara potensi tentu sangat besar potensi gaharu ini, seperti yang kita lihat di kebun ini. Rata-rata pohon dimiliki masyarakat itu adalah seperti ini. Apalagi yang alam cukup besar lagi. Di sini juga di kebun induk gaharu ini kami sudah ditetapkan oleh BPDAS sebagai sumber benih. Ya, jadi masyarakat silakan mengambil benih di hutan ini. Nah, jadi masyarakat menanam sendiri untuk di kebun masing-masing. Seperti itu pengembangannya. Terus pengolahan gubal, karena kami sudah menggunakan teknologi inokulasi ini, jadi gaharu ini dilakukan inokulasi atau istilah kita penyuntikan. Nah, kemudian proses di sana selama 1 tahun, dan terakhir itu kami ambil sampel penyuntikan yang sudah 1 tahun itu, seperti kita lihat tadi sudah menjadi gubalnya, walaupun menurut informasi dari petani bahwa itu baru kelas kemedangan. Nah, dan itu akan menunggu 1,5 tahun atau sampai 2 tahun untuk menuju atau menjadi kelas super seperti itu. Kalau manfaat gaharu selama ini kami dengar dari sisi aromanya, ya, kami dengar seperti dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah maupun di Asia, gaharu itu banyak digunakan sebagai alat untuk peribadatan. Kendala di awal itu nggak ada, tapi di akhir, ya, di akhir ini adalah masalah saat ini yang kami rasakan adalah pertama masyarakat, keluhan-keluhan mereka pemasaran, ya, kami selaku pemerintah telah mengkaji itu masalah perizinan dan sebagainya. Nah, ini yang jadi permasalahan kita, karena penjualan gaharu ini harus menggunakan izin. Harapannya kami mewakili petani lah, ataupun secara mewakili pemerintah daerah Bangka Tengah, berharap pohon gaharu ini terutama khusus di Bangka Tengah itu tidak lagi menjadi tanaman yang dilindungi, karena kami merasa di Bangka Tengah ini untuk menemukan pohon gaharu itu di mana-mana ada. Nah, jadi dengan seperti itu maka gaharu akan menjadi mudah untuk pemasarannya, mudah untuk pengolahannya, dan tidak menjadi kendala lagi seperti itu. Itu harapan kami, Pak. Terkait penjualan gaharu, pemerintah daerah telah membantu pemasarannya. Terlebih, Kabupaten Bangka Tengah saat ini menjadi daerah klaster gaharu di Indonesia. Selain itu, untuk pembibitan dan pendampingan petani dalam proses inokulan gaharu,
telah didukung penuh pemerintah daerah, sehingga dalam pengembangannya tidak sulit. Prospek untuk mengembalikan gaharu menjadi komoditi andalan kembali terbuka dengan ditemukannya teknologi rekayasa produksi gaharu. Dengan teknologi inokulasi, maka produksi gaharu dapat direncanakan dan dipercepat melalui induksi jamur pembentuk gaharu pada pohon penghasil gaharu. Peningkatan produksi gaharu dimaksud yang kegiatannya terdiri dari kegiatan di bagian hulu sampai ke hilir. Selanjutnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan oleh masyarakat petani, pengusaha gaharu, dan penerima pendapatan asli daerah serta devisa negara. Pemirsa Desaku, inilah salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangka Tengah. Emas hijau di negeri serupun sebalai, pohon gaharu. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa yang lainnya yang ada di Bangka Belitung untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki desanya agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya di Desaku TVRI Bangka Belitung. Sampai jumpa.